Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Terdampar karena kapalnya karam dihempas ombak di perairan Pulau Bintahan, Tapanuli Tengah. 3 orang pemancing berhasil dievakuasi. Polisi meringkus 4 orang warga dan seorang anggota TNI terkait kasus pembunuhan seorang mantan anggota TNI Angkatan Darat di Kota Medan. Habiskan anggaran 60 miliar rupiah, Muhammadiyah bangun gedung baru kampus terpadu di Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Ya, polisi meringkus 4 orang warga yang diduga kasus pembunuhan seorang mantan anggota TNI pada 8 Desember 2024 lalu. Dalam kasus ini, pelaku utama merupakan anggota TNI aktif yang kini telah menjalani proses hukum di Pomdam 1 Bukit Barisan. Polisi merilis penangkapan 4 warga sipil yang diduga terlibat kasus pembunuhan mantan anggota TNI Angkatan Darat bernama Andreas Ruri Stein Sianipar di asrama TNI Abdul Hamid, Kecamatan Medan Sunggal pada 8 Desember 2024. Keempat tersangka berusia antara 21 tahun hingga 45 tahun. Sementara pelaku utama yang juga merupakan anggota TNI bernama Serka Holmes Sitompul masih menjalani proses hukum di Pomdam 1 Bukit Barisan. Menurut polisi, peristiwa ini terjadi pada 8 Desember 2024 ketika korban diculik oleh 4 orang pelaku dari rumahnya di Desa Payageli, Kabupaten Deli Serdang. Korban kemudian dibawa ke Mes TNI Abdul Hamid di Kecamatan Medan Sunggal. Di tempat itulah atas petunjuk pelaku utama, korban dianiaya hingga meninggal dunia. Setelah tidak bernyawa, untuk menghilangkan jejak, korban disembunyikan di sebuah sumur tua di Desa Aik Tapa, Kabupaten Labuan Batu Utara. Jenazah korban ditutup dengan bebatuan dan daun pohon sawit agar tidak terlihat oleh warga. Motif pembunuhan ini adalah perselisihan mengenai mobil yang disewa oleh korban dari pelaku utama. Mobil yang disewa tidak kunjung dikembalikan dan akhirnya korban dituduh menggelapkan mobil. Jenazah korban ditemukan pada tanggal 21 Desember 2024 di kawasan Labuan Batu Utara. Motif nanti masih kita pendalaman lebih lanjut, tetapi yang muncul hari ini adalah dalam penyidikan saat ini bahwa korban menyewa mobil milik tersangka HS, namun korban tidak mengembalikan mobil tersebut sehingga tersangka membunuh korban secara bersama-sama. Polisi masih terus mengembangkan kasus ini. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Ya, diduga mengantuk, pengemudi mobil yang membawa Wakapolres Pelabuhan Belawan tiba-tiba membanting setir sehingga menghantam belakang di kawasan Tol Belmera, Kota Medan. Akibat kejadian ini, Wakapolres Pol Iwan Kuto, sementara istri dan sang sopir dalam kondisi kritis. Minggu dini hari 5 Januari 2025, mobil yang ditumpangi Wakapolres Pelabuhan Belawan, Kompol Iwan Kurnianto menabrak bagian belakang sebuah dam truk rusak. Akibat kejadian ini, Wakapolres Pelabuhan Belawan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara istri dan sang sopir dalam kondisi kritis dan kini dalam perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Menurut polisi, kejadian ini diduga karena sang sopir mengantuk sehingga hilang kendali. Almarhum sudah dimakamkan di Taman Makam Bahagia di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan pada hari Minggu siang. Pukul 01.33 WIB atau jam 1 subuh, almarhum rencana mau kembali ke asrama Samping Forest. Namun sebelum pintu tol di Belawan mengalami kecelakaan, diduga menabrak belakang dam truk, sehingga almarhum Wakapolres meninggal di tempat. Kemudian drivernya juga masih kritis. Pada waktu
Almarhum juga bersama istrinya, kebetulan karena sendirian di rumah ikut ngecek pospam. Kejadian kemarin itu ikut, jadi ibu juga masih perawatan karena masih kritis. Penyebab kecelakaan sendiri Pak, dugaan sementara Pak? Dugaan sementara dari fakta-fakta di lapangan, kemungkinan ini kereta. Berita lainnya, sejumlah pimpinan Muhammadiyah meninjau pembangunan gedung baru kampus terpadu Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Lokasi ini nantinya juga akan menjadi tempat kegiatan Muktamar Muhammadiyah ke-49 tahun 2027. Selanjutnya sambutan pejabat Bupati Deli Serdang. Sejumlah pimpinan Muhammadiyah meninjau pembangunan kampus terpadu Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Kampus ini nantinya juga bakal menjadi tempat kegiatan Muktamar Muhammadiyah yang ke-49 pada tahun 2027 mendatang. Pembangunan kampus terpadu ini memakan anggaran dana sebesar 60 miliar rupiah. Anggaran ini juga termasuk untuk perbaikan kampus utama di Jalan Muhtar Basri, Kota Medan. Diharapkan pembangunan kampus ini berdampak terhadap perekonomian warga sekitar dengan memanfaatkan lahan untuk berjualan. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah berharap kader Muhammadiyah benar-benar bisa mandiri termasuk dalam pembangunan gedung. Nah, ada hal penting yang harus disampaikan. Satu, bahwa pembangunan gedung utama ini satu rangkaian dengan kompleks kampus terpadu untuk memberikan kesaksian bangsa bahwa Muhammadiyah bagi usaha kualitas dan yang kedua, muktamar sebagai satu rangkaian yang biarpun masih panjang 3 tahun lagi, tapi Muhammadiyah punya tradisi siapapun yang menjadi tuan rumah muktamar, dia harus mampu membangun gedung muktamar sendiri, dan itu akan menjadi legacy peninggalan di masa yang akan datang. Apa poinnya? Agar Muhammadiyah terus menghidupkan semangat kemandirian. Kami percaya bahwa pemerintah juga lengkap fasilitasnya, fasilitas publik juga lengkap, tapi Muhammadiyah selalu membangun arena muktamar agar kita betul-betul punya semangat kemandirian. Pembangunan kampus 2 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini ditargetkan selesai dalam waktu 2 tahun ke depan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Pohon durian disarankan. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Auriga Gustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.